nyambung-nyambungnya tadi nih Mas. Betul. Jadi tentang Siti dan Rusli ini. Sebenarnya mungkin banyak orang nggak tahu siapa sih Siti sama Rusli ini ya. Terus ngapain kita angkat sih itu. Betul. Tapi penting nggak sebenarnya? Ya penting sekali. Ini adalah sebuah fakta yang kita harus tunjukkan kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa ada saudara kita yang hidupnya seperti kondisi seperti ini. Apa ya, rasa empati ternyata ada loh seperti itu ya. Betul. Seorang berantem ribut kakak adik, pukul-pukulan dan sebagainya, ini bisa seperti itu. Ya menginspirasi, anak-anak di luar sana ya. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Begitu kita undang saja, ini adalah Siti dan Rusli. Oke. Dua. Oke, ini ada Siti dan Rusli. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Siti dan Rusli. Dima udah sempat ngobrol dengan mereka? Iya, aku udah sempat ngobrol. Jadi Siti sama Rusli ini luar biasa. Dari kecil si Siti ini sebenarnya keponakannya. Ini pamannya. Jadi Siti ini ponakannya, Rusli ini omnya gitu? Omnya. Jadi mamanya Siti adalah kakak dari Rusli. Oke, jadi bukan kakak adik nih ya? Bukan ya, ini omnya ya? Omnya. Jadi pertanyaannya, kenapa Siti mau menolong si om ini? Ya kan kasihan gitu ya, paman saya itu udah gak bisa jalan, ya harus dibantu-bantu gitu. Itu dari kelas berapa gitu gendongin ke sekolah, itu dari kelas berapa? Dari kelas 3 madrasah. Dari kelas 2 madrasah. 2 madrasah. Kalau sekarang mereka ini udah lulus kelas 6. Jadi udah UN, tinggal nunggu hasilnya. Oke, berarti walaupun dengan keadaan seperti ini tetap sekolah ya Rusli ya? Iya, cuman madrasah. Tapi itu jauh nggak jalannya dari rumah? Ya lumayan. Berapa kilo kira-kira? Berapa jam? Ya Setengah jam ada? Setengah jam ada nggak? lumayan ya ada. Dan itu Siti gendong omnya terus tiap hari? Iya, Tapi gantian sama kakak Siti atau nenek gitu. Oke. Tadi bilang berprestasi. Prestasi. Prestasi Jadi seperti apa? kalau dulu boleh ditanya, kalau dulu katanya SD juara gitu ya. Mereka ranking, jadi ranking 1, ranking 2, terus lama-lama jadi ranking 3 ya. Di ranking 3, terus keadaannya memang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi untuk beli telur aja mamanya kadang susah. Saudaranya kan ada 3 ya. Saudaranya itu yang paling besar itu cuma SD, terus SMP, sampai situ aja. Sementara Rusli emang pengen sampai nanti dia kuliah, pengen bisa sekolah. Iya nggak? Pengen nggak? Iya, pengen. Oke. Berarti Rusli ingin punya cita-cita untuk kuliah nih? Iya, pengen. Pengen ya? Ya, tapi kondisinya seperti ini gimana bisa kuliah? Harus berusaha. Tetapi ada masalah baru. Ya, karena Rusli kemungkinan tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya. Kenapa? Karena semakin lama Rusli akan semakin berat. Ini simpel masalahnya. Iya, betul. Semakin lama Rusli akan semakin berat. Nah, siapa yang harus menggendong Rusli nanti ke sekolah? Itu jadi masalah buat kamu kan, katanya sekarang udah makin berat. Makin berat. Terus gimana kalau lagi gendong berhenti dulu berarti? Iya, berhenti dulu. Berhenti dulu, oke. Dan bukan hanya masalah itu, karena ternyata jalan dari rumah ke sekolahnya tuh rusak ya? Iya. Rusak? Iya, Berlumpur? Oke, pernah nggak pada saat gendong tiba-tiba jatuh? Nah itu? Pernah? Iya, sering gitu? Ya jarang gitu. Nah kalau jatuh gimana? Kotor semua dong pakaian segala? Ya iya, pulang lagi. Pulang lagi Di rumah ganti lagi baru berangkat. Nah ini mungkin ada bertanya-tanya ya, kenapa nggak pakai kursi roda? Kenapa nggak didorong saja keluar rumah? Tidak bisa, karena jalannya berlumpur, terus dia kerikil batu-batu naik turun, jadi kursi roda tidak bisa dibawa keluar dari rumah ya? Iya. Kursi roda juga baru kemarin gitu dibangun. Kursi roda juga baru Pemberian kemarin. oh, baru dapat. Iya. Membantu sekali nggak adanya kursi roda? Sangat membantu. Tapi kalau Rusli sendiri, apa sih pekerjaan yang Rusli bisa sendiri lakuin, nggak harus butuh orang lain, itu apa? Cuma makan, Makan, mandi, mandi, wudhu, salat,
Sudah. Yang lain butuh orang bantu semua. Ya pakai baju. Pakai baju bisa sendiri. Bisa sendiri ya. Oke, boleh nggak sebelum itu mungkin kita mesti tahu dulu nih, Rusli ini kenapa sih? Apa yang kamu rasain apa sih? Nggak bisa gerak yang mana? Ya cuma kaki yang ini, cuma tubuh yang di atas itu gerak. Tubuh yang di atas gerak? Gerak. Tapi Oke. dia bisa ikat sepatu loh. Dia bisa naikin kakinya tadi aku lihat. Bisa, ya? Tapi naikin kaki bisa? Bisa kan? Ini juga harus diangkat. Oh, tidak bisa diangkat. Iya, Harus ini juga diangkat harus sendiri. dibantu dengan tangan. Oke, pernah ke dokter nggak? Belum. Belum pernah ke dokter. Oke, kenapa? Apa di situ tidak ada dokter atau gimana? Waktu ke dokternya lagi gak ada. Tadi aku sempat ngobrol sama orang tuanya juga. Jadi waktu umur 1 tahun 3 bulan gitu ada tanda-tanda nggak bisa jalan. Terus akhirnya karena memang kurang dana untuk ke dokter dibawanya ke bidan ya. Habis ke bidan itu dibilang ya gitu-gitu aja. Oh ini emang nggak bisa jalan, hanya sebatas itu, dibawa lagi hanya sebatas itu, terus sampai akhirnya besar udah nggak bisa jalan. Tadi aku tanya kenapa nggak ke dokter, alasannya karena memang orang nggak mampu dan nggak bisa ke dokter gitu. Nanti ya bisa ke dokter. Pernah nggak ngerasa aduh males banget nih harus gendongin terus nih? Gitu. Nggak pernah sama sekali. Kenapa nggak pernah? Kan kalau kamu jalan sendiri kan lebih cepat nyampe ke sekolah. Ya kan Rusli juga kan saudara saya gitu ya, harus dibantu-bantu terus. Kenapa mau bantu Rusli selain karena saudara? Ya kasihan gitu ya, kalau saya kayak Rusli gitu, ya bagaimana? Gak bisa ngerasain. Dan lucunya atau sayangnya justru orang-orang yang masih memiliki rasa-rasa seperti ini adalah orang-orang yang selama ini kita anggap bukan siapa-siapa gitu. Oke, Rusli, kalau saya tanya dari Rusli nggak kesian sama Siti? Kasihan. Kesian? Terus pernah ngomong apa sama Siti? Pernah terima kasih sama Siti? Ya pernah. Terima kasih. Terima kasih banyak udah gendong-gendong Rusli sampai sekolah. Dan apa? Gendong-gendong Rusli juga kalau mau kemana gitu. Kalau apa? Kalau mau kemana gitu, kalau mau ke depan gitu, gendong sebelum punya kursi roda gitu. Kamu digendong sama Siti? Iya. Ya, terakhir saya tanya sebelum saya break, Siti pernah nggak minta sesuatu dari kamu? Nggak pernah. Yang mana-mana tetap kita. Rusli walaupun kita kelihatan punya yaitu seperti fisiknya begitu, jadi alhamdulillah dia juga masuk 5 besar untuk sekolah di madrasah. Masuk 5 besar juga.